Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas teknik aplikasi multimedia yang telah kami buat. Di sini kami ingin membahas mengenai definisi multimedia yang mengambil konsep dari materi sesi 1. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya Nevi Yudianti sebagai ketua kelompok, ada rekan saya Irfan Nursandi, Kevlin Ratama, Hardiansyah, dan juga Muhammad dari Ajhari. Baiklah, kita mulai saja ya. Definisi multimedia menurut para ahli. Pada tahun 1996, Ross mengatakan bahwa multimedia merupakan kombinasi dari komputer dan juga video. Namun, McCormick mengatakan multimedia adalah kombinasi dari 3 elemen, yaitu gambar, suara, maupun teks. Pada tahun 2014, Gumelar mengatakan bahwa multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, animasi, gambar, suara, dan juga video dengan menggunakan tools atau alat bantu dan juga link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, interaksi, berkarya, maupun berkomunikasi. Sekarang mari kita lihat pengertian multimedia. Multimedia adalah sebuah sarana atau media yang di dalamnya merupakan gabungan dari elemen-elemen. Elemen-elemen apa saja? Yaitu teks, suara, video, gambar, animasi, maupun navigasi yang berguna untuk menyampaikan sebuah informasi yang dilakukan secara digital. Sebelumnya kita sudah membahas definisi dari multimedia. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari multimedia. Yang pertama ada multimedia interaktif. Multimedia interaktif ialah produk multimedia yang dioperasikan oleh pengguna melalui navigasi yang disediakan menggunakan mouse, keyboard, dan perangkat input lainnya. Beberapa contoh dari multimedia interaktif ialah sheet interaktif, aplikasi game, virtual reality, program aplikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada multimedia linear. Multimedia linear ialah multimedia yang mempunyai struktur yang berjalan lurus tanpa dikontrol oleh pengguna. Produk multimedia ini sangat umum di masyarakat. Contohnya ialah siaran televisi, film, musik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada multimedia interaktif. Multimedia interaktif ialah produk multimedia yang memiliki kontrol navigasi yang lebih kompleks, sehingga pengguna dapat mengoperasikannya dengan lebih leluasa dibandingkan dengan jenis multimedia interaktif. Contoh dari multimedia interaktif ialah website, mobile banking, dan game online. Selanjutnya ada multimedia kits. Multimedia kits ialah produk multimedia yang terdiri dari beberapa jenis media dan dikemas dalam satu topik, sehingga untuk mengoperasikannya membutuhkan perangkat lain selain komputer. Beberapa contoh dari multimedia kits ialah CD-ROM, kaset, audio, transparansi overhead, gambar statis, dan lain sebagainya. Multimedia memiliki beberapa elemen atau ciri-ciri. Yang pertama adalah teks, yang kedua adalah gambar, yang ketiga adalah audio, yang keempat adalah video, yang kelima adalah animasi. Elemen atau ciri-ciri multimedia yang pertama adalah teks. Teks merupakan bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan. Biasanya, teks paling sering digunakan oleh kita karena kita sering menggunakan teks untuk menyampaikan sesuatu atau maklumat. Teks berfungsi dalam memberi maksud cerita. Teks juga dikatakan sebagai kunci dari komunikasi. Yang kedua yaitu gambar. Gambar seringkali muncul sebagai latar belakang sesuatu teks untuk menghadirkan kerangka yang indah. Gambar sering dikatakan sebagai bahasa sebuah gambar yang mampu menjelaskan 1000 kata. Gambar yang ditonjolkan mesti bertepatan dengan tema atau tajuk yang hendak disampaikan. Gambar terdiri dari berbagai jenis, yaitu gambar vektor, gambar digital, gambar hyper, dan gambar bitmap. Yang ketiga adalah audio. Audio dikatakan sebagai pemakin seri dalam persembahan multimedia. Jika paparan teks hanya memuat grafik dan teks, tidak dapat menarik minat seseorang. Audio dapat ditambahkan dalam produk multimedia melalui suara,
musik, dan kesan suara. Audio mempunyai beberapa objek bunyi yang bisa digunakan dalam produk multimedia, yaitu waterform audio, compact disc, audio, dan MP3. Yang keempat merupakan animasi. Animasi merupakan penggunaan komputer yang menciptakan gerak pada layar animasi diibaratkan nadi utama dalam suatu image. Animasi ialah hasil penyusunan visual tangan sehingga berupa visual yang dinamis atau beranjak yang bersumber dari gugusan objek yang dikelola sebegitu bentuk dengan objek yang bisa dibentuk tulisan, visual hewan, tumbuhan, manusia, dan lainnya. Terakhir, yang kelima merupakan video. Video adalah rekaman gambar hidup atau gambar bergerak yang saling berurutan. Video dikatakan sebagai elemen yang paling mudah untuk menarik perhatian penonton dalam persembahan aplikasi multimedia. Video terbagi menjadi dua jenis, yaitu video digital dan video analog. Video digital adalah video yang proses perekamannya menggunakan sensor atau komputer. Hasil proses perekamannya dalam bentuk file atau data. Sedangkan video analog, proses perekamannya menggunakan film atau lebih kita kenal sebagai kaset video. Dan hasilnya dalam bentuk kaset video pula. Jadi di sini kategori multimedia ada dua ya, yaitu multimedia communication dan multimedia content production. Jadi apa sih multimedia communication? Jadi multimedia communication itu merupakan penggunaan media yang berfungsi untuk mempublikasikan informasi. Jadi media yang digunakan itu seperti TV, radio, film, musik, dan lain-lain. Nah, kalau multimedia content production yaitu penggunaan beberapa materi media seperti teks, animasi, audio, video, gambar yang dibentukkan untuk menghasilkan produk multimedia seperti musik, game, film, dan lain-lain sebagainya. Ya, di sini saya akan menjelaskan manfaat multimedia untuk kehidupan. Yang pertama, untuk pendidikan. Jadi multimedia juga dapat bermanfaat sebagai media pembelajaran. Yang kedua adalah manfaat multimedia untuk bisnis. Jadi multimedia itu bisa dipakai juga untuk media promosi dan lain-lain. Lalu selanjutnya manfaatnya adalah untuk hiburan. Jadi sebagai media hiburan visual dan audionya. Lalu selanjutnya multimedia untuk pertahanan. Jadi sebagai media dalam pertahanan dan keamanan negara. Lalu selanjutnya manfaat multimedia adalah untuk kesehatan, di bidang kesehatan. Jadi sebagai media kesehatan masyarakat, bisa untuk himbauan dan lain-lain. Sejarah digitalisasi. Digitalisasi multimedia bermula pada tahun 1983 hingga 1986 dengan kemunculan Vytron. Vytron terpaksa harus ditutup pada tanggal 31 Maret 1986 dikarenakan tidak memberikan profit apapun setelah 6 tahun penelitian dan 3 tahun beroperasi. Pada tahun 1988, World Wide Web atau biasa disingkat dengan WWW telah berkembang dan memunculkan banyak pionir laman berita dari berbagai media berita. Kemudian pada November 1994, Electronic Telegraph menjadi koran berbasis daring pertama di Eropa. Spesifikasi topik berita juga mulai dikembangkan pada saat ini sehingga muncul yang dinamakan agregasi berita. Di Indonesia, pionir pertama koran daring adalah Republik dan Kompas pada tahun 1995. Kemunculan koran daring ini disebabkan oleh mulai meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia dan kendala geografis. Namun, konten dalam laman ini masih sama dengan konten pada koran versi cetak. Tempo juga turut meluncurkan Tempo interaktif pada tahun 1996. Perubahan mulai terjadi ketika Detikcom muncul pada tahun 1998. Detikcom lebih mengutamakan kecepatan dalam menyampaikan berita. Unsur berita yang digunakan hanya apa, siapa, dan di mana. Kini laman berita di Indonesia sudah mencapai 43.300 laman. Laman-laman tersebut tidak hanya memproduksi dan menampilkan berita, tetapi ada pula yang menyajikan agregasi berita dan kurasi. Namun, laman berita yang terverifikasi oleh pemerintah hanya 5% dari jumlah keseluruhan, yaitu 234 laman berita. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan ada sejarah multimedia yang disampaikan oleh Kevlin Ratama.
Dan nanti juga akan ada macam software multimedia dan fungsinya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad dari Ajhari dan juga Hardiansyah. Sejarah multimedia. Istilah multimedia berasal dari dunia teater. Sebuah teater disebut multimedia jika menampilkan beberapa jenis media. Di antaranya seni drama yang diperankan manusia, lukisan, instalasi, dan musik yang berperan sebagai alur cerita. Multimedia tidak bisa lepas dari berbagai penemuan perangkat komunikasi. Revolusi televisi sekitar tahun 1940-an membawa multimedia ke arah yang lebih serius. Internet telah menjadi raksasa media komunikasi saat ini. Multimedia akhirnya memperoleh cakupan wilayah penggunaan tak terbatas. Dan hingga kini, masih belum ada tanda-tanda munculnya teknologi pengganti yang lebih muktahir. Macam-macam software multimedia dan fungsinya. Software multimedia merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola berbagai media informasi seperti teks, gambar, video, foto, audio, dan lainnya. Banyak software yang bermunculan mulai dari yang hanya dapat melihat saja hingga dapat digunakan untuk membuat dan mengedit. Software multimedia dapat dikategorikan menjadi 5 jenis, yaitu animasi, desain, audio, foto, dan video. Ya teman-teman, nama saya Dari. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu Kevlin. Dan saya akan menjelaskan macam-macam software multimedia dan fungsinya. Dan yaitu salah satunya media player. Media player itu fungsinya untuk menyetel bentuk audio atau video. Beberapa software media player antara lain adalah seperti Windows Media Player, Winamp, PowerDVD, dan lainnya. Dan yang kedua ini ialah image editor. Image editor ini memiliki fungsi untuk menggambar dan mengedit image atau video. Ada 2 jenis image yang dihasilkan oleh sebuah image, yaitu bitmap dan vektor. Contoh software image adalah seperti Adobe Photoshop, CorelDRAW, GIMP, dan software image editor lainnya seperti Microsoft Paint. Kalau Photoshop itu termasuk video image editor, bitmap. Kalau CorelDRAW itu berbentuknya vektor image. Dan yang terakhir saya akan bawakan yaitu audio atau video editor. Jenis perangkat lunak ini dapat digunakan untuk mengedit dan membuat media dalam bentuk video dan audio. Proses pengeditan video dan audio biasanya berupa konversi format, manipulasi kualitas, dan masih banyak lainnya. Software editing video yang sering dipakai orang yaitu Adobe Premiere Pro, Windows Movie Maker, dan Audacity. Demikian dari saya, dan teman saya akan melanjutkan bernama Hardiansyah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas apa itu image editor. Image editor merupakan perangkat lunak yang memiliki fungsi untuk menggambar dan mengedit image atau foto. Saat ini sudah banyak software image editor yang bermunculan, dari yang memiliki fungsi editing sederhana hingga fitur yang kompleks. Terdapat 2 jenis image yang dihasilkan oleh sebuah image editor, yaitu bitmap image dan vector image. Beberapa contoh software image editor antara lain adalah Adobe Photoshop. Software ini merupakan pengolahan gambar dan foto yang cukup populer saat ini. Adobe Photoshop dibekali dengan berbagai macam fitur yang dilengkapkan sehingga membuatnya sebagai salah satu software multimedia terbaik. Software ini dibekali dengan basis bitmap yang merupakan kumpulan titik dengan ketepatan tertentu yang dikenal dengan nama pixel. Selanjutnya ada Photoshop. Photoshop merupakan aplikasi yang sering digunakan para fotografer dan beberapa perusahaan untuk mengedit hasil gambar dan foto dengan berbagai macam tambah efek di dalamnya. Saat ini ada beberapa versi Photoshop yang beredar di kalangan pengguna, antara lain Photoshop CS Creative Suite versi 8, Photoshop CS2 versi 9, ada Photoshop CS3 versi 10, ada Photoshop CS4 versi 11, dan ada Photoshop CS5 versi 12 atau versi terbaru. Selanjutnya ada CorelDRAW. CorelDRAW merupakan suatu software multimedia yang tergolong populer dan sering kali digunakan. CorelDRAW diluncurkan oleh Corel Corporation yang merupakan program yang berbasis vektor. Salah satu ciri khas dari program berbasis vektor ialah objek yang dihasilkan dari program tersebut relatif sama meskipun mengalami pembesar hingga beberapa kali.
CorelDRAW saat ini unggul sebagai software yang dapat mengelola gambar yang dijadikan logo, simbol, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada GIMP. Aplikasi ini merupakan salah satu produk yang diluncurkan oleh GNU, General Public License. Software ini dapat dioperasikan di beberapa sistem operasi, baik sistem Linux maupun Windows. Fitur-fitur yang dimiliki dalam aplikasi ini ialah format image, penampil gambar, penyuntik foto otomatis, area kerja yang dapat diwarnai, dan masih banyak lainnya. Anda juga dapat membuka format file Photoshop ke dalam GIMP. Selain ketiga software di atas, juga terdapat beberapa software image editor lainnya seperti Microsoft Paint, Photoshop Pro, dan lain-lainnya. Sekian pembahasan materi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, dan terima kasih khususnya kepada Bapak Dr. Ruhman Iman Akbar Effendi selaku dosen, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.